Kabar baru untuk aparatur sipil negara, termasuk pegawai negeri sipil. Pemerintah akan mengubah skema dana pensiun untuk ASN agar tidak lagi memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasalnya, anggaran pensiun PNS di APBN saat ini telah mencapai Rp2.800 triliun. Terlebih lagi, jumlah pensiunan ASN akan semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Rabu 24 Agustus. Perubahan di bidang pensiun menjadi sangat penting, ujar Sri Mulyani. Selama ini pemerintah membayarkan dana pensiun secara penuh. Adapun skema pensiunan PNS adalah pay as you go, di mana dana pensiun berasal dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. Sedangkan dana pensiun TNI dan Polri juga menggunakan skema yang sama, namun dikelola oleh PT Asabri. Menurut Sri Mulyani, hal tersebut akan menimbulkan risiko dalam jangka panjang. Pasalnya dana pensiun akan dibayarkan secara terus-menerus, bahkan ketika pensiunan tersebut meninggal dunia. Padahal jumlah pensiunan ASN akan semakin meningkat. Ini tidak kesimetrisan, ini akan menimbulkan suatu risiko dalam jangka yang sangat panjang, kata Sri Mulyani. Menurut Sri Mulyani, salah satu negara yang memiliki skema dana pensiun bagus adalah Australia. Australia telah menerapkan sistem superannuation. Superannuation adalah skema tabungan wajib yang dirancang untuk membantu warga Australia menghemat uang yang dapat mereka gunakan di masa pensiun. Hasilnya mereka sekarang sudah mengelola lebih dari $1 triliun Amerika Serikat dari superannuation ini, dan ini suatu sumber untuk stabilisasi perekonomian, tutur Sri Mulyani. Sri Mulyani berharap DPR ikut mendukung reformasi dana pensiun tersebut serta menghasilkan produk-produk undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur pensiun. Pasalnya, sampai saat ini Indonesia belum mempunyai undang-undang yang mengatur hal tersebut. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata memerinci, dana pensiun yang sebesar Rp2.800 triliun tersebut terdiri dari pemerintah pusat Rp900 triliun. Kemudian dana pensiun di pemerintah daerah sebesar Rp1.900 triliun. Memang harus ada reformasi untuk dana pensiun, ujar Isa.